Pernah nggak sih kalian mikir kenapa sebuah tempat namanya bisa seperti itu? Sering banget loh, di balik nama sebuah jalan, kota, atau bahkan sungai, ada cerita yang luar biasa. Cerita drama, pengkhianatan, dan tragedi. Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu kisah tak sembunyi itu. Asal-usul Sungai Lembu Peteng. Nah, ini dia misteri utamanya. Aneh kan? Ada sungai di Tulungagung, Jawa Timur yang namanya diambil dari seorang pangeran, Lembu Peteng. Tapi ini bukan buat ngerayain kemenangannya, justru sebaliknya. Ini tentang kematiannya. Kok bisa sebuah tragedi malah diabadikan jadi nama sungai? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, untuk menemukan jawabannya, kita harus putar waktu jauh ke belakang. Kita kembali ke zaman keemasan Kerajaan Majapahit, sebuah era yang kelihatannya megah dan jaya, tapi di baliknya penuh intrik dan perebutan kekuasaan yang gak main-main. Jadi gini, pada masa itu, nggak semua wilayah Majapahit itu aman sentosa. Daerah di selatan Sungai Brantas, termasuk Tulungagung, itu bisa dibilang daerah merah. Agak liar, susah dikontrol sama pusat kerajaan, dan sering banget terjadi kekacauan di sana. Terus gimana cara Majapahit ngatasin ini? Nah, mereka punya semacam pasukan khusus lokal, namanya Perguruan Kanuragan. Ini bukan cuma tempat latihan silat biasa ya. Mereka ini tugasnya menjaga ketertiban sekaligus jadi mata dan telinga kerajaan di daerah-daerah rawan. Peran mereka krusial banget. Di salah satu perguruan paling top, Perguruan Donorowo pimpinan Kiai Pacet, ada 4 murid andalan yang jadi pusat cerita kita. Coba ingat-ingat nama ini ya, Lembu Peteng, Kalang, Bedalem, dan Kasan Besari. Mereka semua ini pada awalnya adalah saudara seperguruan. Dan disinilah semua masalah dimulai. Bukan karena serangan dari luar, tapi justru dari perpecahan di dalam. Dan pemicunya? Cuma beberapa patah kata dari sang guru sendiri. Jadi, dalam sebuah pertemuan, Kiai Pacet ngeluarin ramalan yang agak ambigu ini. Mungkin niatnya baik ya sebagai wejangan, tapi kalimat ini justru jadi bibit kesalahpahaman, kecurigaan, dan akhirnya kebencian di antara murid-muridnya. Nah, Kasan Besari, yang emang wataknya paling keras, langsung merasa kesindir. Dia pikir, wah ini pasti nyindir gue nih. Tanpa basa-basi, tanpa pamit, dia langsung cabut dari pertemuan itu dengan hati yang dongkol. Bukannya nenangin Kasan Besari, Pangeran Kalang dan Bedalem malah ikut-ikutan panas. Pas guru mereka, Kiai Pacet, lagi bersemedi di goa, mereka bertiga malah bikin komplotan rahasia. Dan tujuannya, gila banget, mereka bersumpah mau membunuh guru mereka sendiri. Ini pengkhianatan level tertinggi. Di sisi lain, kita punya Pangeran Lembu Peteng. Dia ini murid yang paling lurus, paling setia. Dia dapat tugas mulia, menjaga gua tempat gurunya bersemedi. Dia sama sekali nggak tahu kalau bahaya terbesar justru datang dari orang-orang yang dia anggap saudara. Dan ceritanya jadi makin seru. Dari konspirasi ini, muncullah adegan kejar-kejaran yang menegangkan. Di tengah-tengah semua itu, malah tumbuh kisah cinta yang nggak terduga dan terlarang. Dan bener aja, Kasan Besari dan Bedalem nekat nyerang gua. Tapi Lembu Petang udah siap siaga. Terjadilah pertarungan sengit, dan Lembu Petang berhasil memukul mundur mereka. Para pengkhianat itu pun lari kocar-kacir. Sebagai murid setia, Lembu Peteng gak tinggal diam. Dia langsung ngejar salah satu pengkhianat, Pangeran Kalang. Pengejaran ini ngebawa dia jauh sampai ke sebuah tempat bernama Taman Sari. Dan disinilah takdirnya bakal berubah total. Tapi disinilah ironi terbesar terjadi. Di tengah misinya ngejar musuh, Lembu Peteng malah ketemu sama Roro Kembang Sore yang cantik banget. Pandangan pertama dan mereka langsung jatuh cinta. Masalahnya, Roro Kembang Sore ini ternyata anaknya Pangeran Bedalem, salah satu orang yang lagi dia buru. Tentu saja Pangeran Kalang yang lagi ngumpet di deket situ ngeliat momen ini. Wah, ini kesempatan emas buat dia. Dia nggak buang waktu, langsung lapor ke Pangeran Bedalem, bapaknya si Roro Kembang Sore. Oke, kita sampai di babak terakhir yang paling tragis. Momen di mana cinta, benci, dan pertarungan jadi satu. Dan berakhir dengan kematian yang namanya terukir selamanya di tanah Tulungagung. Coba bayangin gimana marahnya Bedalem. Anaknya sendiri pacaran sama musuh bebuyutannya. Wah, amarahnya meledak. Dibakar dendam, dia bareng Kasan Besari langsung ngejar Lembu Peteng dan Roro Kembang Sore yang berusaha kabur. Pengejaran itu akhirnya sampai di tepi sebuah sungai. Disinilah pertarungan final yang menentukan segalanya terjadi. 1 lawan 2, antara kesetiaan melawan pengkhianatan.
Tapi pertarungan ini berat sebelah. Pangeran Lembu Peteng, sehebat apapun dia, harus menghadapi dua lawan tangguh sekaligus, Bedalem dan Kasan Besari. Dia dikeroyok habis-habisan. Walaupun udah berjuang mati-matian, akhirnya Lembu Peteng kewalahan. Sang pangeran yang setia itu pun gugur di tepi sungai, tewas di tangan orang-orang yang dulu adalah saudara seperguruannya. Dan sebagai puncak dari kekejaman mereka, Kasan Besari dan Bedalem ngebuang jasad Lembu Peteng begitu aja ke aliran sungai. Seolah-olah mereka mau menghapus jejak kesetiaannya dari muka bumi. Tapi mereka salah besar. Para perwira Majapahit yang tahu cerita pengorbanan Lembu Peteng justru ingin namanya abadi. Maka, sungai tempat jasadnya dibuang itu dinamakan Sungai Lembu Peteng sebagai pengingat abadi akan keberanian dan akhir hidup sang pangeran. Jadi, kisah Sungai Lembu Peteng ini ngingetin kita kalau setiap nama tempat di sekitar kita itu bisa jadi punya cerita yang dalam dan kadang terlupakan. Ini bukti nyata gimana kisah kesetiaan, pengkhianatan, dan cinta bisa menyatu sama alam. Nah, ini bikin kita jadi bertanya-tanya kan? Kira-kira kisah apa lagi ya yang tersembunyi di balik nama tempat yang kita lewati setiap hari?